peserta sudah saya laporkan, mungkin itu maksud dan tujuan adanya pelatihan ini, Bapak-bapak. Ini maksud yang utama adalah kita silaturahim, dan yang kedua mungkin kita akan pengenalan produk, Bapak-bapak, di mana nanti akan disampaikan oleh Profesor Indah. Dan yang utama maksudnya kita bagaimana dengan pelatihan tata cara penggunaan produk, itu yang lebih utama. Jadi minimal dengan kita tahu ilmu bagaimana konsepnya nanti yang akan dipandu langsung oleh Profesor Indah. Besar harapan nanti ini bisa menambahkan ilmu buat bapak-bapak, dan jangan lupa tularkan kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung, di wilayah masing-masing, dan jangan sampai nanti kita hanya dipakai untuk sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ini ke tempat Pak Narko. Saya memang bekerja sama dengan Pak Ustadz Amang Safruddin gitu, kita untuk memberdayakan petani, bukan menjadi tidak berdaya tetapi menjadi mandiri untuk menjadi tuan rumah di lahannya sendiri. Kadang-kadang kan kita nggak menjadi tuan rumah lahan sendiri ya Pak ya, lahannya disewakan, kita jadi buruh di lahan kita sendiri gitu. Nah, saya juga suka nggak habis pikir tuh begitu ya, disewa kita dibayar gitu jadi pekerja. Padahal kalau kita kerjakan lahan kita, hasilnya berkali-kali lipat jauh lebih tinggi dibandingkan kita menyewakan lahan. Nah nanti kita harapkan kalau sudah seperti dapat pelatihan seperti ini, kita coba untuk berjuang untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga lupa ya Pak, Bapak beternak, nanam padi di sawah. Oh, saya sudah, mungkin Pak Narko sudah pernah dengar, pengusaha paling sukses itu sebetulnya petani. Petani kan nggak pernah kredit Pak bayar. Yang mantun ya Pak ya, yang tanam padi, yang manen padi, nggak pernah. Hari itu selesai pekerjaan, hari itu kita bayarkan. Ya kita pengusaha sukses, tetapi Bapak lupa pada dirinya sendiri. Kita lupa membayar kita sebagai manajer. Kadang-kadang untung berapa, modalnya 18 juta, dapatnya berapa, 21 juta, 3 juta untung 4 bulan. Coba Pak, manajer mah di Jakarta 20 juta ya Pak. Mau pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan semua sama. Kalau perkebunan katanya, kalau petani saya di Jawa Timur itu bilang perkebunan itu kebunnya ribuan hektar. Kalau kita perkebunan aja dapat, kebun kita itu bisa menghasilkan seperti perkebunan kalau kita mengolahnya atau mengelolanya dengan baik ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kita terlupa, kita kurang yakin pada intuisi, pada keyakinan kita, pada ilmu kita di lahan kita sendiri. Padahal ilmu yang paling baik itu ketika kita melihat dari lahan kita sendiri apa yang terjadi untuk tanaman kita, ternak kita, dan seterusnya. Begitu sawah tetangga sudah pada coklat-coklat, orang coklat, sawah kita mah nggak kena apa-apa sebetulnya. Wah sudah panik kita, aduh obatnya apa ya, pakai apa ya katanya. Oh yang ini nggak mempan, pakai yang ini yang lebih mahal. Bapak semprot sesuka hati, nggak pakai ukuran, nggak lihat waktu, main semprot aja. Tidak ada manfaatnya, uang terbuang percuma. Begitu juga dengan pupuk Pak ya. Coba saya tanya sekarang, Bapak pakai pupuk yang punya padi sawah, NPK berapa kintal 1 hektar? Tahun ini berapa? Tahun kemarin lebih banyak atau lebih sedikit dari tahun ini? Lebih sedikit. Tahun ini berarti lebih banyak. Cirinya tanah kita sudah tidak fungsional atau tidak bermanfaat atau tidak menjadi dapurnya tanaman jikalau pupuk makin banyak tapi produksinya makin sedikit. Itu tanahnya cuma buat lewat aja Pak. Yang harus kita perhatikan adalah ketika pupuk makin banyak, tanaman produksinya makin sedikit, maka ketika itulah tanah itu dikatakan dengan kritis, tanah sakit, karena dia tidak bisa menahan pupuk yang kita berikan. Terus kemudian akhirnya apa? Pupuk yang kita berikan tidak memberi manfaat yang optimal untuk tanaman kita.
Kalau di sini kan masih berbukit-bukit ya Pak tanah ya. Nanti yang paling kuning sawah yang di atas, yang hijau yang sawah yang di bawah. Karena pupuk yang dikasih ke atas dibawa sama air irigasinya Pak, taruh di bawah. Tapi yang bawah rugi, kenapa? Padinya waktu diselep pecah ya Pak, kebanyakan N-nya dari sana sih, kecuci sama air hujan, itu yang pertama. Yang kedua, menguap. Bapak kan kalau mau pupuk nunggu, ini kira-kira hujan nggak gitu ya. Kalau panas terus nggak berani pupuk, takut nguap ureanya, ya kan? Nah yang ketiga lagi, terbawa atau tercuci air hujan. Jadi sebetulnya yang kita berikan pupuk itu mungkin hanya 30-40%-nya saja yang tertinggal di dalam lahan. Itu seperti itu. Nah juga sama dengan peternakan seperti itu. Jadi tanpa kita sadari sebetulnya kita dikerjain tuh sama ternak ya Pak. Pak Narko tadi cerita. Coba Bapak ngarit rumput setiap hari gitu. Panas-panas, kadang-kadang hujan-hujan tidak perlu di tubuh kita tentu hujan, pokoknya rumput. Kambing, domba, sapinya bisa makan. Makhluk hidup paling tinggi ya Pak ya. Khalifah di muka bumi dikerjain sama kambing. Nah gimana caranya supaya kita nggak dikerjain sama kambing? Ada caranya. Itu Pak Narko sudah, jangan dijual, kalau dijual tambah dikerjain lagi kita nanti ya. Pak Narko sudah siapkan bahan-bahan untuk kita bikin pakan. Kita bisa membuat pakan pada saat panen raya. Nah, kalau panen raya, jerami padi mau ambil sok-sok diambil gitu, nggak ada harganya. Tapi kalau musim kemarau, jerami padi ada harganya ya Pak. Bisa seikat jadi Rp500. Padahal sapi makannya sampai berapa ikat gitu satu hari. Ya, jadi kita awetkan namanya. Kita awetkan. Bisa disimpan dalam jangka waktu 6 bulan, bisa disimpan dalam jangka waktu 1 tahun, mana aja yang Bapak mau pilih silakan. Sehingga pada waktu bulan puasa, lebaran, sampai bingung, aduh lebaran ini yang ngarit siapa, nanti kambingnya yang ngasih makan siapa, bingung sendiri gitu, mau silaturahmi dihalangi oleh ngarit kambing, ngarit makannya kambing. Bulan puasa haus-haus, panas-panas, bela-belain sholatnya di belakangan, kalau ditinggalin mah jangan ya Pak. Belakangan ngarit dulu nih yang katanya gitu. Soalnya nanti kalau siang haus ngarit itu gitu kan. Heboh kita ya. Padahal kita bisa mengelola pakan itu tersedia sepanjang tahun tanpa harus mengarit setiap hari. Jadi bagaimana kita caranya mengawetkan bahan-bahan pakan itu untuk aktivitas sehingga aktivitas kita tidak terganggu. Karena yang paling sibuk petani Pak. Rata-rata petani punya sawah, punya ternak di belakang, kadang-kadang punya balong. Itu kalau di perusahaan besar corporate, jadi holding company. Ada grupnya itu punya PT yang mengurus ternaknya, PT yang mengurus sawahnya, PT yang mengurus balongnya. Cuman kita suka gak bangga sama diri sendiri Pak. Saya mah cuma punya itu, katanya Bu Indah. Saya ngobrol di daerah Bandung itu perkebunan teh rakyat, ada PTT, ada perkebunan teh rakyat Ciwidey mungkin ya Pak ya. Di situ juga ada pertanian seledri paling bagus di Indonesia. Jadi harga seledri itu ngalahin harga 1 kg emas kalau lagi mahal Pak. Jadi kalau mereka nggak panen 3 kali, masih panen 1 kali, yang 1 kali itu masih menguntungkan untuk menutup panen 3 kali. Coba bayangkan. Itu saking bagusnya tanahnya itu sudah rezeki dari Allah ya, buat dikasih tanah sebegitu. Tapi masih dikerjain Pak sama seledri. Bu Indah katanya, coba dikasih obat saya yang bikin seledri saya hijau setiap tahun katanya. Mau Bu Indah jual 1 liternya 600.000 saya beli. Wah Pak, kalau itu mah sudah gak masuk akal. Beli obat 1 liter 600.000, orang SPP-nya anak saya SMA terbaik di Malang aja cuma 300.000, saya bilang gitu. Nanti menghina pendidikan anak saya kalau saya beli kasih 600.000 1 liter. Artinya apa? Supaya panennya, jadi dia berharap 4 kali panen tuh 1 panen itu berhasil, 3 kali gagal tidak masalah. Coba bayangkan 3 kali gagal. Kalau orang mah nggak naik kelas 3 kali kan sudah DO, nggak mau lagi nerima sekolah di mana-mana gitu ya. Jangan sampai kita gagal 4 ini.
Nah ada caranya, ada cara-cara kita untuk tidak gagal. Nah terus kalau cerita gini, Bapak katanya punya kebun teh, Ibu Indah katanya, pakai bahasa Sunda, namun berapa Pak? Saya bilang gitu, namun 125 hektar lah. Saya langsung sudah gitu, wah saya aja dosen gak punya 1 hektar pun gitu ya. Pak itu mah bukan cuma, saya bilang gitu, itu harus dikelola dengan baik. Jadi kadang-kadang 125 hektar itu yang mengeluarkan potensi panennya itu mungkin hanya 25 hektarnya, 20%-nya. Yang lain tidak peduli. Padahal kalau punya 125, dia panen 100 hektar semuanya. Bisa nonton bola nggak lewat SCTI, Pak? Langsung ke Italia. Iya kan, Pak? Orang-orang nggak panen cabai, kita bisa panen cabai kalau mengelola pertaniannya betul. Di Malang mah ada istilah cabai Avanza. Saya terkenal tuh, saya selalu memotivasi petani dengan cabai Avanza. Kenapa Bu Indah? Karena orang lain tidak panen, dia panen. Kenapa dia panen? Karena dia mengelola lahannya dengan baik. Kambing, oh tidak Pak, Fortuner bisa kalau kambing 2 tahun 3 kali beranak bisa dapatkan Fortuner, apalagi yang itu tadi yang punya kayu jadi banyak ya, itu ada caranya sendiri nanti. Bagaimana membuat kambing lahir kembar 2 tahun lahir 3 kali? Iya benar Pak, ada makanannya. Coba ibu-ibu kalau bikin oseng-oseng dari jantungnya pisang enak nggak? Enak. Yang makan bapak apa ibu? Oh bapak, jangan Bu, nanti kerepotan ibunya. Sekarang daripada dikasih bapak, Bu dikasih kambing. Oh kalau ibu mah nggak punya kambing, bapak yang punya kambing. Dikasih ke kambingnya, tidak berhenti beranak. Iya gampang, daripada susah-susah mikir ke mantri tani. Iya Pak ya, mantri tani mau disuntik vitamin katanya. Nggak usah pakai suntik vitamin, sebetulnya ontongnya pisang aja kita kasih. Kenapa Pak? Di situ ada mineral yang sangat dibutuhkan untuk reproduksi. Jadi kambingnya itu kalau yang jantan menghasilkan spermatozoa yang kualitasnya bagus 3+. Kalau hotel berbintang 3 kan sudah bagus ya Pak. Kalau untuk perempuannya, untuk betinanya dia super ovulasi, artinya menghasilkan sel telur yang banyak. Nah, sehingga kalau kadang-kadang kita kalau mau lihat kambing birahi apa, Anda suka nggak kelihatan ya Pak? Ini birahi apa enggak? Tiba-tiba kalau kebetulan ada jantannya di situ langsung bunting. Kalau jantannya enggak ada, kita mau lihat dulu. Ini yang birahi mana mau kita kawinkan, kita nggak tahu kan? Nah itu pakai jantungnya pisang itu bisa memperjelas waktu birahi. Dan itu calving intervalnya, istilahnya jarak beranaknya itu tepat waktu Pak. Kadang-kadang begini, bulan Januari beranak, kan harusnya nanti bulan 9 bulan ini beranak, bulan depan kan harusnya sudah bisa dikawinkan lagi. Tapi karena nggak kelihatan, kelewat waktu berarti kelewat 21 hari, kelewat lagi 21 hari. Harusnya dalam 1 tahun dia sudah bisa bunting 2 kali. 1 tahun kelewat, bunting cuma 1 kali, baru tahun depan bunting lagi. Jadi kenapa Pak? Jantung pisang ya. Oh nanti saya berikan resepnya, tapi jangan dipakai oleh ibu-ibu dan jangan dipakai oleh bapak-bapak. KB menjadi gagal Pak. Ya. Kalau ibu-ibu mau KB, oh bapak, Bu, yang KB kan ibu-ibu ya, jangan mau Bu dikerjain sama bapak. Yang suruh KB bapaknya saja. Dikasih lalap, daun tespong, itu si bapak suruh makan yang banyak, daun mede suruh makan yang banyak. Itu akan menurunkan kualitas spermatozoa. Tespong, mede, pokoknya yang pahit-pahit, yang anyir-anyir itu bapak ya. Yang makan lalap kan cuma ibu, biar langsing. Ibu mah bener langsing kalau makan lalap. Bapak juga dikasih lalap. KB untuk pria Pak namanya. Jadi ada di tanaman itu namanya saponin, ada di tanaman itu namanya tanin. Nah itu biasanya dihasilkan oleh daun-daunan, lalap-lalapan yang pahit-pahit. Itu menurunkan kualitas spermatozoa. Nah kalau untuk kambing, jangan dikasih. Nanti jantannya jadi kualitas spermatozoanya jelek. Kalau ngawinkan betina ya ndak bunting-bunting gitu. Kalau untuk kita manusia boleh menurunkan kualitas sperma sehingga tidak
KB untuk pria. Nah, itu KB untuk pria. Selama ini KB untuk wanita aja. Udah ya Pak, itu pendahuluan. Supaya semangat, udah siang Pak, soalnya hujan-hujan mendung tuh, hujannya juga jadi berhenti kan, biar bapak-bapak ketawa lagi cerah lagi ya. Itu ya Pak ya, jadi sangat praktis. Saya selalu mengajarkan, bukan mengajarkan ya, saya menularkan ilmu Bapak. Sebetulnya saya dapatkan ilmu tidak hanya dari kuliah, buku dan lain sebagainya, kebanyakan dari lapang. Indonesia itu kaya raya dengan tanaman, dengan produk-produk yang bisa kita gunakan untuk lahan kita sendiri. Saya selalu menyebutnya dengan internal input, artinya bahan baku yang kita dapatkan dari dalam lahan kita sendiri. Jangan kayak begini, kemarin waktu kita diskusi di Tasik ya, mau bikin fermentasi pakan harus pakai tetes. Tetesnya dari Tasik beli ke Cirebon, coba berapa ongkosnya? Ya, itu namanya kita sudah dikerjain ya sama tetes itu. Jadi prinsipnya jangan begitu, apa yang ada di lahan kita itu yang kita buat untuk pakan, untuk pupuk ya, untuk obat-obatan ya, untuk pestisida, bioinsektisida dan seterusnya. Nanti akan saya beritahu mana-mana yang bisa kita gunakan untuk itu ya. Nah, jadi kan tadi di sini ada yang punya sawah ya, ada yang punya kambing domba ternak, ada yang punya hutan, jabon ya, hutan, bibit jabon ya, segala macam. Ada ibu-ibu tuh punya bahan baku Pak, sampah rumah tangga, dibuang, bikin itu namanya selokan, bikin selokan ya, sampah bau di mana-mana. Jadi bisa kita kelola sampah itu nanti. Nah, memang perannya itu ibu PKK. Saya juga di Malang itu ibu PKK. Bikin kantong plastik, ada dikasih. Kalau pakai tong kan mahal. Kita pakai kantong plastik, kita pakai karton gitu ya, hijau, merah, sama kuning. Jadi hijau itu untuk yang organik, merah itu untuk yang bisa kita jual lagi, yang kuning itu yang tidak bisa kita apa-apakan. Yang hijau kita buat untuk pupuk organik. Terus kemudian ibu kan itu suka masak pakai santan ya, ada air kelapanya ya. Kalau belanja di Belinjo di sini mah gak ada air kelapa, tapi kalau belanja di pasar mah dapat air kelapa. Ada air cucian beras, itu sebetulnya sumber pupuk pengganti untuk kalau air kelapanya itu pupuk kalium Kak, kalau air lerinya atau air cucian berasnya pupuk fosfat. Jadi tinggal ditambahkan ya dedaunan kayak lamtoro apa segala macam, sudah jadi pupuk NPK. Tapi bentuknya cair Bapak. Ya, nah itu bisa disemprotkan pada padi yang merah tadi Pak Narko. Itu nanti bisa kita buatkan, kita formulasi pupuk cair untuk sawah-sawah yang sudah masa generatif ya Pak. Kalau masih masa vegetatif tetap harus kita berikan pupuk padat organik, tapi kalau sudah generatif kita kasih pupuk cair. Nah, jadi ibu-ibu nanti bisa jual itu, jual bahan baku ya. Kalau nyuci beras jangan dibuang, ditaruh aja dikumpulkan. Nanti bau, Bu, dah ada caranya nggak bikin bau ya. Nanti ada kita kenalkan produk kita. Ya, beras juga dikumpulin. Iya dikumpulin Pak di tong itu. Tadi itu ada kan yang ember tuh yang saya kira itu. Nanti tinggal dikumpulin jadi pupuk cair. Ya. Bu RT nanti kumpulin air beras ke kampung CRT. Setor. Ini saya tuh punya cerita begini. Waktu itu kita kerjasama dengan pabrik rokok. Dia kebetulan punya sapi perah. Kan sapi perah punya kotoran sapi ya Pak, kencingnya sapi. Tapi karena sapi perah kan encer kotorannya, tidak keras ya. Jadi dia masukkan kolam, ditiriskan, masukkan kolam, ditiriskan. Pupuk cairnya terakhir itu di sana. Kemudian di sininya pupuk padat. Nah, waktu itu kalau pupuk cair dari kotoran air kencingnya ternak kan cuma N saja yang ada di sana. Dia kan kekurangan fosfat dan kalium. Nah, yang kerja di pabrik rokok kan kebanyakan ibu-ibu. Dengan satu perintah dari direktur, mulai besok katanya, siapa yang bukan kencing semua Pak, siapa yang masak beras itu harus dimodalin diberikan jirigen yang murah-murah itu. Bawa pakai jirigen katanya air berasnya, kalau ada air kelapa bawa jirigen. Jadi gratis. Pekerjanya sudah dibawa, jadi ditampung di satu tank itu tuh
200 liter ya tong masukin, jadi kalau datang kerja tuh mas nyetor katanya, nyetor, tapi dia gantikan pakai rupiah karena dia jual pupuknya. 1 liter pupuk itu bisa dijual 5.000, bapak-bapak PPL ini ya, bisa dijual 5.000 per liter, padahal nggak ada biaya untuk itu ya, kan cuma dimasukin tong aja, dikasih starter, diaduk-aduk sudah beres, nggak perlu tenaga kerja yang banyak. Tapi bisa dijual 5.000 per liter untuk disemprotkan ke lahan pertanian, baik sayuran maupun tanaman pangan, hortikultura. Ya Pak. Nah termasuk yang cabai Avanza tadi itu Pak, punya peternakan ayam sama peternakan kambing. Selama ini kotoran ayam dan kambingnya itu dia bingung mau dikemanakan. Saya bilang, aduh itu mah duit, kalau Bu Indah itu kecium bau ke kandang itu sudah bau duit. Bisa jadi pupuk Pak, ya dirobah, difermentasi minimal 350 per kilo kalau pupuk sudah jadi. Apalagi kalau disetor ke Petro, ke Kujang dan lain sebagainya, sudah ada harganya Pak pupuk yang sudah fermentasi. Dia masukkan ke lahan. 1 hektar lahan kan hanya butuh 3 ton saja untuk pupuk organik. Nah, tetapi karena dia punya banyak kotorannya, Bu Indah katanya saya punya banyak, jadi 1 pickup dia masukin situ. Dia fermentasinya di lahan Pak, tidak di kandangnya, supaya bisa langsung dimanfaatkan. Semprot pupuk itu, ditutupnya nggak perlu pakai terpal segala macam. Bu Indah terpalnya hilang katanya gitu, bukan pupuknya yang hilang katanya. Terus akhirnya ditutup cuma pakai daun pisang, daun pakis dan lain sebagainya, pokoknya nggak kena air hujan langsung. Nah setelah jadi 7 hari langsung disebarkan ke lahan, tidak lagi memberi pupuk, karena waktu itu dia harusnya cuma kasih 1 hektar itu 3 ton, dia insya Allah kasih sampai dengan 6 ton 2 kali. Sebetulnya itu kebanyakan. Panen terus cabenya Pak, jadi hujan lebat. Biasanya kalau hujan lebat kan rontok ya atau busuk ya cabai itu. Dia tetap panen sampai 14 kali petik. Masih ada sisanya katanya, itu buat tetangga saya Bu yang mau masak-masak cabai, ibu-ibu katanya biar metik aja. Karena apa? Yang 10 kali petik dia sudah dapatkan Avanza 1. Terus saya bilang, waduh, jadi terkenal tuh di mana-mana kalau petani mau kunjungan itu ke tempatnya si Pak siapa namanya, Pak Ngatno, Pak sana. Jadi memang heran-heran, kita hujan lebat gitu ya, cabai itu tetap seger buger aja. Dan saya ambil kira-kira setengah kilo cabai itu, saya taruh di kulkas, Bapak 1 bulan tidak rusak, masih seger awet. Itu bedanya organik dengan bukan organik. Kenapa? Organik kan tidak ada residu kimia yang menempel di cabai ya, yang menyebabkan sayur, cabai, bahan-bahan makanan yang lain yang dengan kimia itu, karena dia ada residu kimia yang ada di dalam buah atau sayur atau biji itu yang mempercepat fermentasi ya, sehingga membusukkan. Termasuk beras organik. Kalau beras organik mah di dalam magic jar 2 hari juga nggak bau, nggak kuning. Tapi kalau beras biasa insya Allah hari ini masak besok sudah bau, sudah kuning benyek ya Pak. Kalau beras organik mah enggak, sehat. Satu gelas aqua beras organik beratnya berbeda dengan beras kimia. Lebih berat beras organik karena bijinya padat, berasnya padat dan bergizi, berkualitas serta aman digunakan. Ini kalau saya mau cerita nanti Bapak nggak mau minum susu dan tidak mau makan apel. Di Malang itu apel 12 macam obat disemprot, sama dengan kacang panjangnya Pak di sini. Kacang panjang berapa kali semprot obatnya? Ada yang punya sayur kacang panjang, kalau di Malang mah mau dipanen masih disemprot. Kalau Bu Indah kalau udah dikasih, Bapak kimia apa organik ini? Kalau kimia mah saya nggak mau bawa. Saya cuci dulu nanti kalau kimia, kalau organik mah saya bawa. Apel tuh mau dikirim, kan biasanya dikirim ke Jakarta, dikirim ke Bali ya Pak ya, dari Malang itu semprot. Jadi kalau saya analisis residunya ada 12 macam. Residu organoklorin itu yang paling berbahaya, karena 30 tahun belum bisa didegradasi di dalam lahan. Nah itu terkandung 12 macam di apel. Di beras ada 10 macam, di susu ada 12 macam. DDT Pak yang udah gak kita pakai itu, yang di lahan sudah diberhentikan tahun 70 itu, di susu masih ada. Karena apa? Di tanah tidak mudah terdegradasi, sisanya diserap oleh tanaman,
dimakan oleh ternak, di dalam ternak kan banyak bakteri itu di perutnya, dirubah lagi jadi DDT lagi. Padahal di tanah sudah bukan bentuk DDT. Jadi kalau kita minum susu, minum DDT sama aja. Itu penelitian saya, sah, absah. Dari mulai Lembang, yang pusat sapi perah, di Lembang, di Pujon, di Ngantang, itu daerah Jawa Timur itu masih terdeteksi. Dan dari mana? Residunya dari mana ya Pak ya? Lahan dipakai untuk tanam rumput, atau tebon jagung kita makan, dimakan sapi. Kalau kita makan nggak mungkin tebon jagungnya. Jerami padi dimakan oleh sapi. Nah, sisanya residu itu tertinggi pada limbah itu yang dimakan oleh ternak. Sehingga ternak makan, nah sisanya itu terikat di dalam lemaknya. Jadi kalau nggak di lemak susu, ya di lemak daging. Ya, makanya supaya tidak berbahaya, akhirnya kita harus dari lahannya kita perbaiki dulu. Tanamannya dengan organik, akhirnya sapinya juga ikut organik nanti. Susunya, telurnya, ya dagingnya dan segala macam. Residu tertinggi itu di konsentrat, bukan di hijauan makanan ternak ya. Kalau sapi, kenapa kok selai, ada dedak, ada apa segala macam itu di situ. Jadi itu double kan. Udah gitu air minumnya ya dari sungai diambil, dialirkan ke kandang kita, diminum juga. Padahal sungainya dari sawah gitu kan, ada residu dari sawah. Nah itu yang saya ceritakan ini, mudah-mudahan itu akan menginspirasi kita semua untuk mengembalikan lahan kita itu kepada organik ya, bertani yang sehat. Bertani yang sehat yang paling gampang ya organik. Nah, jadi Bapak ya, kalau peternakan kuncinya ada pakan, manajemen reproduksi ya Pak ya, karena kita nanti berhubungan dengan anak yang harus kita hasilkan. Kemudian kalau Bapak mau gemukan, itu berarti kita bicara tentang pakan. Yang ketiga adalah kesehatannya. 3 ini aja kita pegang, insya Allah kita menjadi peternak yang sukses. Yang pertama pakan. Pakan itu 70-80% biaya itu di pakan. Jadi genetik ternak itu bagus, tapi kalau pakan yang kita siapkan itu tidak bagus, maka tidak akan keluar produksi yang sebenarnya. Misalnya contohnya begini, Bapak punya kambing etawa ya, posturnya kan besar, tapi makannya pasti lebih banyak daripada kambing kacang yang kecil. Kalau kita kasih makannya kambing etawa sama dengan kambing kacang, ya nanti dia jadi kakaknya kambing kacang tubuhnya, agak besar sedikit, harusnya lebih besar gitu ya. Nah sehingga kita harus berikan makannya tepat waktu, tepat gizi. Nah tepat waktu artinya jangan menunggu sampai dia embe sampai suaranya habis, karena harus ngarit tadi, habis ngarit baru dikasih. Kambing sama dengan manusia, kalau perlu sebelum kita sarapan dia sudah sarapan. Jadi kita sarapan dengan tenang. Bapak kalau sarapan nggak tenang, aduh ini belum ngarit, itu kambing belum makan, itu udah teriak-teriak. Makan pecel itu sedap-sedap Pak ya. Akhirnya nggak jadi daging kita juga. Beri makanlah kambing sebelum kita sarapan. Jadi makan itu 2 kali yang bagus itu, ternak itu, pagi dengan sore. Ya. Yang paling bagus sebetulnya Bapak kasih makan hijauannya dulu. Karena prinsipnya kambing, domba, sapi, ternak besar ya Pak ya, itu pemakan hijauan, rumput-rumputan ya, daun-daunan. Karena perutnya dia memang diciptakan Allah untuk itu. Tetapi kalau kita mau punya tujuan lain, misalnya digemukkan, produksi susunya banyak, anaknya, bibitnya bagus, maka harus kita beri makanan tambahan yang kita sebut dengan konsentrat. Nah sekarang bisa nggak Bu, supaya nggak repot, nggak usah hijauan sama konsentratnya jadi satu, boleh. Sekarang ada istilahnya namanya complete feed. Kita bisa menyiapkannya untuk jangka waktu yang lama, kemudian kambing tersedia cukup gizi dan sehat ya. Nah itu jadi makanan ada 3 Bapak ya, bisa hijauan, bisa konsentrat, bisa. Konsentrat diberikan bila hijauan itu kualitasnya jelek. Kalau hijauan kualitasnya bagus mah nggak usah dikasih, nggak apa-apa konsentrat itu. Apalagi ternak-ternak untuk pembibitan. Pembibitan artinya cuma untuk beranak aja. Bapak nggak jual dagingnya.
Kalau yang untuk penggemukan kan kita sengaja digemukkan 3 bulan ya Pak ya. Apalagi kalau bulan hajinya kan bulan apa yang sekarang ya? Nah, mau menjelang bulan haji mundur 3 bulan ke belakang, nah kita mulai gemukkan supaya dapat harga tinggi ya Pak ya. Kalau belum masih jauh dari bulan haji mah kasih hijauan aja terus. Nanti kalau udah mendekati 3 bulan sebelumnya baru kita istilahnya kita doping pakai konsentrat tadi. Konsentrat itu untuk kambing minimal energinya, ini kalau kita pakai bahasanya mahasiswa saya TDN ya Pak ya, energinya itu kurang lebih 60%. Proteinnya itu 10% itu sudah cukup konsentratnya. Terdiri dari apa saja Bu Indah? Nanti ada formulanya Pak, gampang lah. Di sini adanya apa? Kita bikin itu. Kita sudah siapkan jerami sama pot pisang. Ya. Jadi bisa kita formulasi istilahnya. Jadi gini, kalau mau ngasih makan anak bayi itu Bu, susu formula kan katanya tidak ada kompromi untuk anakku gitu kan. Susu formula harganya 1 kaleng 400.000 juga dibeli gitu ya. Karena ada formulanya yang sehat untuk bayi kita. Sama kambing juga gitu. Dari formula 60% energi dengan protein 10% itu cukup untuk kambing hidup nyaman. Ya, dia berproduksi setiap hari dengan bobot badan nambahnya bisa 0,3 sampai 0,4 kg per hari. Tetapi jangan lupa makanan hijauan tetap dikasih ya Pak. Kalau nggak dikasih konsentrat aja kita kasih, mencret dia. Harusnya kotorannya bulat-bulat, kotorannya jadi lembek kayak kotoran sapi. Maur. Kalau yang bikin pupuk mah enak maur Pak. Tapi kalau yang ya Dok, saya sampaikan juga kebetulan potensi yang ada yang mungkin bisa dimanfaatkan. Ini itu ada ampas tahu, ada jerami, kan itu yang selama ini dibakat sama petani kan gitu. Ada pohon pisang yang selama ini dimanfaatkan. Itu yang kami usulkan untuk bisa membantu para petani. baik nanti bisa kita olah jadi makanan yang bergizi ya Pak. Bapak kalau kasih jerami padi aja, kambing ya terutama Pak. Kami jual banyak padahal. Iya. Kalau kambing sama domba kan kadang-kadang makannya, kalau kambing mah ramban ya Pak ya. Ramban itu tetap harus diberikan selama di sini ada. Ramban itu kayak lamtoro, kelor ya Pak ya. Glycide itu, leguminosa pohon. Itu proteinnya tinggi. Nah kalau untuk beranak 2 tahun 3 kali, nah itu perlu kita kasih itu. Oh kasihnya banyak apa enggak Bu Ida? Enggak perlu banyak, sedikit aja. Iya, nggak perlu banyak-banyak mah jadi mabuk nanti kambingnya juga. Karena dia ada racunnya yang harus. Jadi bapak-bapak mah sudah tahu kalau yang peternak kambing dilayukan helanya Pak. Dilayukan dulu baru dikasih. Maksudnya dilayukan teh racunnya itu kita uapkan dulu, menguap, kena sinar matahari, nguap. Setelah itu baru kita kasih yang layunya. Nggak usah semuanya dikasih. Bapak cukup misalnya nanti sudah ada pakan yang kita buat, bisa dikombinasi. Tapi makanan yang paling bagus untuk kambing adalah leguminosa tadi itu. Ramban-rambanan ya Pak. Tapi rambannya dipilih, jangan dikasih daun. Sebentar Pak, apa ya namanya? Mimba ya Pak ya? Iya mimba. Mimba jangan dikasih Pak, insya Allah. Orang mindi. Mindi, daun mindi, tahu ya Pak ya? Yang kecil-kecil. Bapak kasih daun mindi sehari, insya Allah besoknya langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat beracun. Kalau mau kasih mindi itu jangan banyak-banyak, cuman buat kambing suka Pak. Kalau mindi itu nggak tahu rasanya disukai kambing, tapi beracun. Jadi kalau kita mau pilih-pilih makanan leguminosa itu hati-hati. Ada bapak kasih daun pahitan, kadang-kadang daun tanaman pagar yang daunnya rasanya pahit. Nah itu kalau kita berikan kepada kambing terlalu banyak, nanti dia akan toksik. Seperti kalau bapak kasih daun singkong yang ungu terlalu banyak, kan dia mesti mabok ya Pak ya. Terus mati kaku aja. Karena HCN-nya racunnya itu mengikat oksigen sama mineral di dalam darahnya ternak itu sehingga mabuk terus kemudian dia mati.
Ya, jadi daun-daunan juga harus kita perhatikan nanti yang mana yang mau kita berikan. Bapak cicipi aja pakai kita kunyah dikit aja, jangan kebanyakan nanti bapaknya yang mabuk. Kunyah dikit aja. Kalau pahitnya terlalu pahit jangan dikasih ke ternak. Berarti itu ada racun yang juga nanti meracuni ternak kita. Ya, daunnya yang kita rasa enak dimakan, ya bisa kita berikan kepada ternak. Itu indikasinya ya Pak ya, ciri-ciri. Ya, nah itu jadi makanan hijauan, konsentrat sama complete feed tadi Pak ya. Makanan hijauan itu bisa rumput, lapang. Kalau ada rumput gajah mangga gitu ya, tergantung kambing apa dombanya suka atau tidak. Kalau sapi mah pasti suka. Daun nangka pasti suka. Cuma daun nangka itu kan serat kasarnya tinggi ya Pak ya. Nanti bisa kita fermentasi untuk meningkatkan kualitas proteinnya, tetapi mudah dicerna. Ya, konsentrat untuk pengemukan ya Pak. Iya, konsentrat. Nanti kita dedak difermentasi bisa jadi bahan baku konsentrat ya. Jadi itu udah disiapkan. Terus kemudian nanti hijauan itu bisa yang kering, bisa yang masih segar. Kalau yang masih segar Bapak bisa kasih langsung. Kalau yang kering sebaiknya kita fermentasi dulu supaya kita nggak ngerjain kambing. Kalau yang kering kan sebetulnya kambingnya ngunyah lama. Kalau ngunyahnya lama berarti energi yang harusnya untuk bobot badan jadi dihabis untuk ngunyah makanan. Nah, supaya dia energinya tetap, proteinnya tetap naik tinggi, dia dapat makanan yang bagus, maka kita sebut dengan teknologi fermentasi. Artinya mengolah pakan itu menjadi lebih berkualitas, kecernaannya atau mudah dicerna oleh ternak ya. Jadi Bapak bisa gunakan sebetulnya kalau kambing bisa menggunakan bahan-bahan yang kering seperti jerami padi ya, kemudian tebon jagung yang kering, janggal jagung ya Pak, yang nggak dipakai itu. Cuman jangan janggal gede gitu kemudian dikasihkan kambing, jelas kambingnya nggak mau ya. Harus dicoper dulu, dicoper artinya dicacah jadi kecil-kecil, kan itu keras Pak. Nah, supaya tidak keras kemudian kita fermentasi supaya lunak, supaya kambingnya mau makan ya. Nah, itu ada makanan segar, ada makanan kering. Kalau konsentrat kita sebut konsentrat kenapa? Karena mengandung energi dengan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan pakan hijauan tadi. Nah, energi dan protein yang tinggi itu bisa kita peroleh dengan mencampur beberapa bahan makanan. Jadi kalau tadi di sini ada ampas tahu, itu ampas tahu sumber protein Pak. Bisa diberikan dalam bentuk basah, bisa diberikan dalam bentuk kering. Ya, dalam bentuk kering bisa kita campur nanti dengan dedak, dengan jerami padi yang sudah difermentasi. Namanya complete feed. Ya. Complete feed itu bisa campuran jerami padi, jenggelnya jagung, kalau ada kulit kopi di sini jauh ya, kopi mah ya. Daun-daunan tepat tadi daun nangka ya. Kemudian dedak padi. Nanti kita campur, kita fermentasi, itu sudah bisa jadi complete feed ya. Ini kita kenalkan starter baru. Ya, starter yang lebih praktis, nggak ngerjain kita Pak. Nggak perlu tambah tetes, nggak perlu tambah urea, dia akan memproses karena bakteri ini biasa hidup berpuasa. Dalam kondisi nutrisi yang sangat terbatas, dia mampu memfermentasi media apapun yang kita gunakan. Asal media itu memang cocok untuk bakteri tersebut. Ya, pakan ternak itu sangat cocok untuk